motor tracker dibikin kecil. Kayak apa jadinya? Nih, coba lihat. Nah, seperti ini. Tracker scramble tapi mini. Motornya saya suka banget motor ini. Kelihatannya tuh nakal banget. Betik. Nah, kata orang Jawa itu ya. Bannya gede, ban off-road. Terus apa ya, lebar banget, tapi suspensinya enak, cocok buat ya off-road ringan lah ya. Nah, ini motor bahannya pakai Honda Karisma yang kita ambil cuma mesin aja, mesin, nomor sasis tentunya sama nomor rangka ya. Nah, itu. Terus ubahan-ubahan apa aja? Mari kita kupas satu persatu. Yang paling penting, yang paling apa ya? Paling vital istilahnya. Paling vital itu di rangkanya. Nah, rangka ini nentuin nanti jadi seperti apa motornya, berdirinya kayak apa, panjang pendeknya, terus rasanya dikendarai juga kayak gimana. Jadi rangka ini sumber referensinya sih dari Honda Monkey ya, modelnya, terus panjang-panjangnya, ringnya itu dari kebanyakan referensi dari Honda Monkey. Cuma kita rubah lagi, kita kondisikan dengan kondisi bracket mesin apa namanya tadi, Karisma. Nah, bannya kita pakai ban ITV ukuran 19 7 apa ini lebarnya ya, 700, sama ringnya itu ring 8. Peleknya juga sama ITV, hubnya juga ITV. Hubnya kecil guys. Dia masih sistem drum brake. Ini ban depan belakang sama sih, ban depan belakang. Jadi size-nya sama, lebarnya peleknya juga sama. Yang belakang ini sistem remnya pakai seling ya. Jadi karena memang bawaan hubnya itu sistemnya pakai seling, jadi kita konversi ke pedal sini, terus pakai seling sininya. Nah, ini geraknya di sini. Yang depan juga sama, yang depan juga modelnya hub. Jadi harus bracket, buatin bracket ini buat nahan hubnya, ini kayak seling biasa kayak motor pada umumnya. Terus spakbor ini pakai Honda Monkey. Nah, ini nih yang agak kemarin tuh lumayan apa ya, prosesnya agak lama. Triple T atas bawah ini shocknya kan pakai Mega Pro atau Tiger sama lah ya. Tapi gimana caranya ban ini bisa muat ke shock Mega Pro? Jadi di Triple T nya ini kita lebarin, ini potong jadi 2, kita Many unbearable hours later. Triple T nya ngakalin gimana caranya ban segede ini bisa masuk ke shock Tiger. Jadi Triple T nya kita potong di sini, kita tambahin aluminium yang tebalnya sama, kurang lebih sekitar 1 sentian, terus kita las ulang. Ini sama atas bawah sama, cuma yang bawah ini kan bahannya dari besi. Nah, ini kelihatan kan di sini ada perubahan. Ini penambahannya di daerah sini. Ini kalau seingat saya penambahannya itu sekitar berapa ya? Sekitar 10 cm lah, kurang lebih 10 sentian. Nah, jadi kan gede banget nih T-nya, apa? Ya T-nya sama shocknya ini lebar banget, sampai spakbor Honda Monkey itu kelihatan ya agak musret di sini ya. Kalau Honda Monkey frame-nya kan ya apa ya, slow ya, memang pabrikan sih ya. Jadi motor tuh dibuat rapi, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu metal, bukan ya, nggak terlalu rock and roll gitulah. Nah, di motor ini kita nggak pengen seperti itu. Kita pengennya tuh aura scramble-nya itu bisa bener-bener all out. Jadinya
Untuk belakang kita nggak pakai spakbor sama sekali, dan frame-nya juga di expose kelihatan. Stop lamp kita pakai punyanya Suzuki Thunder. Kenapa Suzuki Thunder? Karena kalau stop lampnya kecil sama pakai aftermarket gitu ya, kelihatan kebanting sama bannya. Kalau Suzuki Thunder ini kesannya stop lampnya tuh cabi, jadi lebar terus membulat, jadi kelihatan. Kalau dari belakang kelihatan penuh di ininya, di sektor ekornya. Terus shockbreaker untuk menunjang performa supaya empuk. Kalau ngelewati medan off-road kita pakai Answer yang udah pakai teknologi rebound, kliknya enak banget shock ini. Jadi kita di bengkel tuh sering banget motor customer kita pakai shock produk Answer. Mantap sih, jadi antara build quality dan harga itu sangat-sangat worth it. Joknya bikin kecil, simple, nggak terlalu banyak model, yang fungsional, empuk, enak. Nah, untuk tangkinya ini juga lucu ya, kecil banget. Terus modelnya juga agak ngotak, simpel-simpel sih. Di sini kasih cowakan untuk paha, jadi untuk area sini nggak nyangkut ke paha. Terus tutup tangkinya pakai Suzuki Thunder. Bukan, Suzuki Nazuma. Jadi iya biar lebih mewah gitu kelihatannya. Itu kabel-kabel dan elektronik kita sembunyiin di box. Di sini ada aki, CDI, kiprok, ya flasher, semuanya perangkat elektronik kita sembunyiin di sini. Jadi biarpun trondol tapi tetap rapi. Kabel ya semini mungkin masih ada lah dikit-dikit, cuma nggak terlalu banyak juga. Untuk mesinnya upgrade pasti ya, tipis-tipis buat bawa roda ini supaya bisa ngepot. Pasang kopling manual tentunya. Terus si piston ini kita bore up pistonnya pakai Honda Sonic. Terus stroke up, langkahnya juga kita naikin, klepnya juga digedein, manifold juga lebih gede, kita belokin ke belakang supaya kotoran nggak terlalu banyak masuk ke filter. Untuk karbunya sendiri pakai 26 full step, yang nggak licin, kita pakai model kayak trail ya. Terus di injekan remnya juga sama, idenya dari motor trail juga sih, dia simple, fungsional, jadi tanah tuh bisa langsung kebuang di selak-selaknya ini. Lampunya pakai D-Maker 575 ya, tampilan klasik tetap kita pertahanin. Untuk casingnya ini pakai Yamaha L2G kan, aftermarket sih ya. Triple T nya ini punya CB 150R. Terus gas kontannya pakai Domino, karena masih drum brake semua depan belakang, jadi rem depannya juga rapi, cuma ada seling aja sih. Untuk stangnya ini pakai Pro Taper yang high ya, jadi posisi kita naikin tuh bisa nyaman banget. Selain shockbreaker depan yang pengharapannya ya agak perlu telaten ya, di sini juga konversi gear depannya ini dikeluarin sekitar berapa tuh ya, sekitar 4 cm, enggak sampai sih 3 sentian lah, karena ban belakangnya lebar, jadi supaya si rantai ini tetap lurus sama gear belakang, karena gear belakang juga offset kan pasti ya bannya gede, ini geser semua, akhirnya gear depan juga offsetnya. Di sini bahannya tuh pakai gigi ratio, yang kita ambil cuma bagian tengahnya, terus kita las jadi satu di sprocket standar sih, sprocket aslinya Karisma. Nah, tapi bagian luarnya ini kan karena dia nongol lebih nonjol keluar, kalau nggak dikasih support seperti ini bisa patah asnya atau enggak kalah di bagian gigi seribunya. Jadi ini dikasih support, di dalamnya tuh ada bearingnya
Ini penyangga besi, jadi waktu kena sentakan mesin dia tetap di posisinya, nggak ketarik ke belakangnya, seperti itulah. Peleknya kan pakai ATV tadi ya, jadi konversi ATV. Ini ATV sebenarnya roda depan yang kita pakai hubnya itu. Terus kita konversi gimana gear belakang ini bisa nancap di situ, akhirnya dibuatin seperti ini apa ya, kayak bracket dari hubnya dibaut pakai silinder terus langsung ke gear, jadi knockdown. Ini bisa dibongkar pasang di situnya. Oh, knalpot ya, knalpot belum bahas. Knalpotnya ini pakai stainless. Modelnya posisinya itu agak beda, jadi dari knalpot umumnya ya, kita belok turun ke bawah, kita tarik ke kiri, muter, terus akhirnya keluar lagi ke kanan. Nah, keluarnya di sini. Nah, jadi dia belok sini. Ya tujuannya sih biar nggak ada sesuatu yang terlalu panjang di motor ini, karena motornya juga pendek, jadi knalpot ini lebih disembunyiin lah, di hidden di situnya, biar nggak mengganggu look secara keseluruhan. Terus juga ya kesan nakalnya itu lebih kerasa gitu lah ya. Kiranya cukup sih review motor ini, dan tadi udah nyobain di lapangan lah ya, tipis-tipis tagas. Ternyata enak loh, karena wheelbase-nya pendek, jadi power mesin ini kerasa gede banget. Jadi motor itu gampang banget power slide belakangnya. Tapi overall kenyamanannya masih oke, kita nggak terlalu nekuk badannya. Secara saya tinggi sekitar 165 itu masih nyaman naik motor ini. Barangkali ada teman-teman yang pengen buat motor seperti ini, bisa hubungi kita di kontak nanti di deskripsi bawah ada, atau bisa juga DM di Instagram kita GDZ Custom MC. Di situ nanti ya bisa tanya-tanya, sharing-sharing, atau via WA, di situ ada semua lah, nanti kontak-kontak hubungi GDZ Custom. Nah, jika kalian suka konten ini, boleh kalian like, share, dan subscribe untuk kemajuan channel GDZ Custom. Oke teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum.